Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai konsentrasi industri dan ketegaran harga. Di sini kami memperkenalkan saya sendiri, Amiruddin Firdaus dengan NIM 446, dan teman saya Niken Tri Lestari dengan NIM 412, dan Bambang Prasetyo dengan NIM 421. Langsung saja ke pembahasan materi. Baik, saya akan menjelaskan untuk poin pertama, yaitu tentang batasan istilah. Jadi dalam batasan istilah, konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam pasar. Jadi masing-masing jenis struktur pasar seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopoli memiliki derajat konsentrasi penguasaan pasar yang berbeda-beda sesuai dengan jenis struktur pasar yang mereka miliki. Jadi seperti gini. Industri yang berstruktur pasar persaingan sempurna tentu saja memiliki tingkat konsentrasi industri yang berbeda bila dibandingkan dengan industri yang berstruktur pasar monopoli. Begitu juga halnya dengan industri monopoli, tingkat konsentrasi industrinya berbeda pula dengan industri oligopoli ataupun industri persaingan monopoli. Oke, selanjutnya di sini ada diagram untuk membedakan seberapa besar perbedaan tingkat konsentrasi industri pada masing-masing jenis struktur pasar. Jadi pada bentuk ekstrim keadaan pasar berada pada dua kutub. Dapat dilihat di sini ada pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jadi pada kutub yang pertama adalah keadaan pasar dikuasai oleh banyak penjual dan masing-masing penjual tidak memiliki kekuatan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan derajat konsentrasi industri pada pasar jenis ini adalah 0% bila semua output pasar disebarkan secara merata kepada semua pesaing yang berada di dalam industri. Dan jenis struktur pasar yang cocok pada konsentrasi ini adalah pasar persaingan sempurna. Sebaliknya, keadaan pasar sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan tunggal sehingga derajat konsentrasi perusahaan industrinya mencapai 100%. Jenis struktur pasar yang cocok pada tingkat konsentrasi industri ini adalah pasar monopoli. Selanjutnya dapat dilihat dalam kenyataannya hampir sering dijumpai derajat penguasaan pasar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan industri adalah berada pada rentang penguasaan pasar ekstrim, bawah, atau ekstrim atas atau wilayah tengah. Jenis struktur pasar yang cocok pada tingkat konsentrasi industri jenis ini adalah industri persaingan monopoli dan industri oligopoli. Dengan demikian, derajat penguasaan pasar suatu industri semakin lama semakin meningkat atau sebaliknya semakin menurun seperti terlihat pada diagram ya. Di situ ada arah panah yang diperlihatkan oleh arah anak panah. Hal lainnya yang lebih menarik perhatian adalah konsentrasi pasar pada struktur pasar industri oligopoli yang memiliki derajat penguasaan pasar di wilayah tengah pada pengalaman sehari-hari relatif berbeda dengan derajat konsentrasi industrinya sesuai dengan tingkat penguasaan pasar yang terjadi. Pada industri oligopoli kita mengenal ada industri yang disebut sebagai oligopoli penuh atau oligopoli ketat dengan derajat penguasaan pasar yang relatif tinggi. Sebaliknya, ada pula yang disebut sebagai oligopoli parsial atau oligopoli lemah dengan derajat penguasaan pasar yang cenderung rendah. Perbedaan tingkat konsentrasi industri ini akan membedakan perilaku industri yang diamati, dan perbedaan perilaku industri yang terjadi akan membedakan kinerja pasar yang dihasilkan oleh industri yang bersangkutan. Baik, untuk poin yang kedua adalah pengukuran konsentrasi. Jadi ada 3 teknik untuk pengukuran konsentrasi. Itu yang pertama dengan teknik menggunakan andil perusahaan. Kemudian yang kedua menggunakan teknik kurva-kurva. Dan terus yang ketiga adalah teknik yang ketiga menggunakan angka indeks-indeks. Untuk teknik pertama pada pengukuran konsentrasi,
Pengukuran konsentrasi industri dilakukan dengan cara menghitung andil setiap perusahaan-perusahaan industri yang diamati, baik di dalam penguasaan output, nilai penjualan, atau nilai tambah. Jumlah perusahaan dijadikan ukuran adalah berbeda-beda sesuai dengan perusahaan standar ukur yang berlaku. Misalnya, andil 3 perusahaan terbesar, 4 perusahaan terbesar, 8 perusahaan terbesar, ataupun 20 perusahaan terbesar. Bagi halnya yang telah dikemukakan oleh Hasibuan, Carl Kaysan, dan Donald F. Turner pada tahun 1968 membuat 2 kelompok oligopoli, yaitu oligopoli yang menguasai sebagian penjualan atau seluruh penjualan. Untuk oligopoli kelompok pertama, yaitu dengan menguasai sebagian penjualan, yaitu 8 perusahaan terbesar setidaknya menguasai pasar satu jenis industri. Ukuran alternatifnya yaitu 20 perusahaan menguasai 75%. Untuk oligopoli kedua yaitu menguasai seluruh penjualan. Terjadi apabila 8 perusahaan menguasai sekurangnya 33% output pasar. Apabila 8 perusahaan menguasai pasar kurang dari 33%, maka industri tersebut tidak terkonsentrasi. Untuk teknik yang kedua dalam pengukuran industri yaitu menggunakan kurva-kurva. Kurva yang biasanya digunakan untuk pengukuran konsentrasi industri adalah kurva Lorenz. Sudah tertera di sini. Kurva Lorenz dibatasi oleh garis diagonal simetris pada 4 sumbu, yaitu 2 sumbu vertikal kiri dan kanan, serta 2 sumbu horizontal atas dan horizontal bawah. Kurva Lorenz menggunakan angka satuan persentase kumulatif, dan kurva ini pada dasarnya menggambarkan keadaan distribusi 2 variabel penduduk dan pendapatan yang diamati. Apakah distribusinya merata atau sebaliknya terjadi kepincangan dalam pembagian pendapatan. Meskipun demikian, dalam praktiknya penggunaan kurva Lorenz ini adalah fleksibel sesuai dengan tujuan pengamatan yang dilakukan. Pada gambar kurva di sini memperlihatkan ilustrasi teoritis mengenai keadaan distribusi penguasaan output oleh beberapa perusahaan industri. Pada bagian bawah terlihat sekitar 40% perusahaan industri menguasai sekitar 15% output pasar. Apabila kurva Lorenz arahnya semakin dekat ke arah garis diagonal, maka distribusi output di dalam pasar semakin merata. Dan sebaliknya, apabila kurva Lorenz arahnya semakin menjauhi garis diagonal, maka distribusi output antar perusahaan semakin tidak merata. Teknik yang ketiga dalam pengukuran konsentrasi industri itu dengan menggunakan angka-angka indeks. Untuk yang pertama yaitu menggunakan indeks Gini. Di sini sudah tertera formula angka indeks Gini dan alternatif angka indeks Gini. Bisa dilihat. Selanjutnya, pada indeks Gini mempunyai interval antara 0 dan 1. Bila angka koefisien indeks Gini mendekati bilangan 0, maka distribusi output antara perusahaan di dalam industri semakin merata. Namun sebaliknya, bila angka indeks Gini mendekati 1, berarti distribusi output antara perusahaan semakin tidak merata. Pada formulasi indeks Gini di atas tadi, variabel X mewakili nilai kumulatif jumlah perusahaan, sedangkan variabel Y mewakili nilai kumulatif output atau variabel lain yang diamati. Angka indeks Gini memiliki batas interval, yaitu distribusi output atau penjualan antar perusahaan semakin merata bila angka indeks Gini berada pada interval 20-35. Kemudian distribusi output antara perusahaan disebut sedang bila angka indeks Gini berada pada interval 36-49. Kemudian yang terakhir, distribusi output antar perusahaan menjadi sangat pincang bila angka indeks Gini berada pada interval 50-70. Untuk indeks yang kedua yaitu menggunakan indeks Herfindahl. Jadi di sini sudah ada formulasi angka indeks Herfindahl. Jadi IH merupakan angka indeks Herfindahl, kemudian
variabel X menunjukkan jumlah output yang dikuasai oleh perusahaan individu yang diamati. Kemudian variabel TX merupakan jumlah output pasar yang dikuasai oleh semua perusahaan industri di dalam pasar. Koefisien indeks Herfindahl bilangannya berkisar antara 0 dan 1. Bila angka indeks Herfindahl semakin mendekati 0, berarti distribusi output atau variabel yang diamati antar perusahaan industri yang diamati semakin merata. Sebaliknya, apabila angka indeks Herfindahl mendekati 1, berarti distribusi semakin pincang. Meskipun demikian, kisaran antara 0 dan 1 pada formula Herfindahl adalah bersifat relatif. Angka indeks Herfindahl yang rendah atau tinggi tidak selalu berarti distribusi output merata atau tidak merata. Keadaan jumlah perusahaan yang terdapat di dalam industri yang diamati relatif bervariasi antara satu jenis industri dengan jenis industri lainnya, sehingga hal ini cenderung membuat ukuran indeks Herfindahl tersebut tampak tidak konsisten antara satu dengan lainnya. Seperti ini, ada satu jenis industri yang mempunyai ukuran indeks Herfindahl tinggi akan tetapi konsentrasi industrinya rendah, atau sebaliknya. Dan ada juga yang jenis industri yang mempunyai ukuran indeks Herfindahl tinggi akan tetapi konsentrasinya juga tinggi, ataupun sebaliknya. Kemudian untuk pengukuran menggunakan indeks yang ketiga adalah menggunakan indeks Lerner. Di sini sudah ada formulasi angka indeks Lerner. Jadi variabel P merupakan harga jumlah produk yang diamati dan variabel MC merupakan biaya marginal dari produk yang diamati. Bila indeks Lerner semakin tinggi, berarti keadaan industri semakin mendekati monopoli. Sebaliknya, bila indeks Lerner semakin rendah, berarti keadaan industri yang diamati cenderung menuju bukan monopoli. Teori ekonomi indeks Lerner digunakan oleh para ahli ekonomi guna mengukur derajat kekuatan industri monopoli di dalam memperoleh keuntungan pasar. Lerner membandingkan antara harga jual yang berlaku dengan ongkos marginal yang dikeluarkan di dalam proses produksi. Untuk poin yang ketiga yaitu penyebab konsentrasi industri. Jadi ada 5 faktor penyebab konsentrasi industri. Yang pertama adalah nasib baik. Dapat diilustrasikan, hanya terdapat beberapa perusahaan saja yang tertarik melakukan kegiatan investasi. Sementara itu, di lain pihak, perusahaan-perusahaan industri lainnya tidak tertarik memasuki pasar dikarenakan jumlah dana investasi yang dikeluarkan relatif tinggi, ataupun tingkat keuntungan yang akan diperoleh calon pesaing adalah rendah. Sebagai akibatnya, di dalam kegiatan bisnis, hanya beberapa perusahaan saja yang melakukan kegiatan investasi, sehingga konsentrasi industri terlihat menjadi tinggi, dan beberapa perusahaan tersebut pada akhirnya menjadi dominan di dalam pasar. Faktor yang kedua adalah faktor keadaan skala ekonomis industri, juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi industri. Perusahaan yang memiliki ongkos produksi rendah akan cenderung mendominasi pasar yang dikarenakan harga jual output yang diberlakukannya di dalam pasar adalah rendah. Begitu juga halnya bagi perusahaan industri yang memiliki skala produksi yang besar, maka perusahaan tersebut cenderung dapat memenuhi permintaan pasar yang besar. Di samping itu, perusahaan tersebut dapat pula menghemat ongkos produksi lain-lainnya yang dikeluarkan sehingga harga jual output dapat diatur rendah. Misalnya, pengeluaran bahan baku, utilities, dan lain-lainnya dapat dikendalikan rendah. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor kemajuan teknologi. Faktor kemajuan teknologi dapat memperluas pasar bagi output perusahaan yang mapan. Perusahaan industri yang mapan memiliki teknologi produksi yang lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Maka, mereka dapat selalu memperbaiki keadaan produk dan proses produksi yang dijalankannya. Produksi dapat dikerjakan secara massal, misalnya efisiensi di dalam produksi barang. Artinya, ongkos produksi total dapat ditekan rendah. Keadaan ini pada gilirannya dapat memperbesar bagian pasar yang dikuasainya dengan menjual barang pada tingkat harga yang lebih murah, atau dapat terjadi barang yang mereka hasilkan menjadi lebih disukai oleh konsumen. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor kebijaksanaan pemerintah.
Di satu sisi, kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah dapat memperburuk keadaan pasar. Faktor penyebab pemerintah dapat menunjukkan beberapa perusahaan tertentu guna berproduksi atau mendistribusikan output untuk kepentingan konsumen. Sebagai akibatnya, tindakan pemerintah yang tidak adil tersebut menyebabkan keadaan konsentrasi industri meningkat. Sebaliknya, di sisi lain, bila pemerintah melonggar proteksi yang sebelumnya diberlakukan dengan sangat ketat, maka jumlah perusahaan yang memasuki pasar akan menjadi lebih banyak. Dengan demikian, konsentrasi industri turut mengalami penurunan. Faktor yang terakhir adalah strategi bisnis. Seringkali kita temui di dalam kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan-perusahaan industri melakukan merger. Keputusan untuk melakukan merger dapat terjadi karena beberapa sebab. Selanjutnya, akibat desakan iklim usaha yang tidak menguntungkan, perusahaan-perusahaan dalam bisnis menjalankan strategi merger agar dapat terus bertahan dan suasana persaingan pasar yang ketat dan mampu menguasai pasar. Praktik merger tersebut telah menyebabkan konsentrasi industri meningkat. Sebaliknya, dalam memecahkan penguasaan pasar ke dalam sejumlah pasar, perusahaan-perusahaan kecil tertentu menyebabkan konsentrasi industri mengalami penurunan. Saya akan menjelaskan mengenai konsentrasi industri dan beberapa implikasi. Sebelumnya, diketahui bahwa konsentrasi industri menunjukkan keadaan derajat penguasaan pasar bagi perusahaan-perusahaan industri yang bersaing di dalam pasar. Konsentrasi industri yang tinggi di satu sisi selain menciptakan keuntungan internal bagi perusahaan industri yang bersangkutan, namun di sisi lain juga menimbulkan kerugian eksternal bagi masyarakat secara luas. Smith dan Samuel meneliti 186 perusahaan di Inggris pada tahun 1954 sampai dengan 1963 menunjukkan bahwa yang pertama, secara keseluruhan ada hubungan negatif antara tingkat keuntungan dan ukuran perusahaan, yaitu perusahaan yang berukuran besar tingkat keuntungannya semakin sedikit daripada perusahaan yang berukuran kecil. Yang kedua, keragaman waktu terhadap tingkat keuntungan dan keragaman tingkat keuntungan pada suatu tahun tertentu adalah lebih besar bagi perusahaan-perusahaan ukuran kecil. Dan yang ketiga, pada tahun 1951, perusahaan yang berkonsentrasi tinggi yaitu CR lebih besar daripada 30% memiliki keragaman waktu yang lebih rendah terhadap keuntungan. Bagi konsumen, konsentrasi industri akan mengurangi surplus yang seharusnya dapat dinikmatinya, sehingga keadilan tersebut dapat menghambat proses peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Selanjutnya, di negara Indonesia, pelanggaran konsentrasi ekonomi yang tinggi mulai berjalan tegas, terutama setelah Bank Dunia melanjutkan intervensi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya melarang praktik bank BPPC atau bank penyangga pemasaran cengkeh dalam distribusi cengkeh dan monopoli Bulog sebagai distribusi tunggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam keadaan ketegaran harga. Yang pertama ada kurva permintaan patah. Bisa dilihat dari gambar. Kurva D1 adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli dengan asumsi apabila ia merubah, menaikkan atau menurunkan harga, maka perusahaan lain tidak memberikan reaksi terhadap perubahan harga tersebut. Sedangkan kurva D2 merupakan kurva permintaan yang dihadapi pada perusahaan oligopoli dengan asumsi bahwa perubahan harga tersebut akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang terdapat pada industri yang sama. Selanjutnya, perilaku kurva permintaan patah menurut Paul M. Swayze disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi di dalam polusi oligopoli akan mempengaruhi ketegaran harga di pasaran. Kemudian, para pesaing di dalam pasar bertindak secara berbeda-beda menurut perubahan pergerakan turun atau naiknya harga pasar yang terjadi. Selanjutnya, bila salah satu pesaing menurunkan harga jualnya di pasaran, maka akan diikuti dengan pesaing lainnya. Dan yang terakhir, bila salah satu pesaing menaikkan harga jualnya, maka tidak diikuti oleh pesaing lainnya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai full cost dan market pricing. Perilaku full cost adalah perusahaan menambah jumlah persentase tertentu sebesar N faktor terhadap
biaya produksi agar keuntungan yang dapat diperoleh tetap besar. Perilaku full cost dilakukan oleh perusahaan besar dalam industri untuk menguasai pasar. Untuk perhitungannya, formula untuk menentukan harga jual output yaitu PT sama dengan 1 plus M dikalikan ULC plus UMC, di mana PT sama dengan harga jual setelah dilakukan markup, ULC biaya rata-rata input tenaga kerja, UMC biaya rata-rata bahan baku dan penolong atau materialis. Selanjutnya, alternatif lain menghitung target rate of return kapital R pada output tingkat standar yaitu PT sama dengan RT UKC plus ULC plus UMC, di mana UKC merupakan satuan input modal pada output standar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi cost dan price liquidity. Biaya transaksi dapat mempengaruhi kekuatan harga yang terjadi di pasar tanpa interaksi oligopoli. Biaya transaksi meliputi yang pertama, membuat daftar harga baru, yang kedua, biaya untuk mendistribusikan barang ke pelanggan, yang ketiga, biaya para sales yang bertugas memberikan informasi kepada pelanggan tentang harga baru. Untuk penjelasan upahnya yaitu harga pasar diukur berdasarkan harga konstan tertentu guna menghilangkan pengaruh inflasi. Begitu juga biaya marginal dan biaya rata-rata diukur pula dengan mengoreksi biaya inflasi. PM merupakan harga dari monopoli, namun demikian setelah perusahaan berharap terjadi inflasi 10%, maka harga nominal meningkat 10% pula. PE merupakan harga real yang diberikan inflasi yang diharapkan setelah perusahaan pertimbangan besar inflasi yang diharapkan terjadi harga jual menjadi meningkat. Selanjutnya, keuntungan meningkat B-A, namun demikian bila harga jual diturunkan maka surplus produsen atau surplus konsumen meningkat atau B plus C. Saya akan menjelaskan yang terakhir nomor 4 mengenai cost of changing price. Kurva biaya produksi rata-rata jangka panjang menyerupai bentuk U atau U-shape, atau bisa juga berbentuk kurva amplop atau envelope curve. Menurut Begawati, kurva biaya rata-rata jangka panjang berbentuk L atau L-shape. Dan menurut Lipsey, kurva biaya rata-rata dapat berbentuk V atau V-shape, curam bagian atas dan bagian bawah dan mendatar pada bagian menengah, seperti halnya pada gambar tersebut. Untuk penjelasannya ialah pada mulanya ketika output yang dihasilkan oleh perusahaan relatif sedikit, biaya per kesatuan output juga relatif tinggi. Namun sejalan dengan meningkatnya output yang dihasilkan oleh perusahaan, maka biaya per kesatuan akan mengalami penurunan hingga mencapai titik biaya produksi terendah. Perusahaan industri adalah memaksimumkan keuntungan, namun di lain sisi mereka dihadapkan pada situasi persaingan pasar yang semakin ketat. Guna mempertahankan bagian output mereka di dalam pasar dan sekaligus memperbesar keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan-perusahaan industri menggunakan pengeluaran dengan biaya yang lebih ekstra. Baik, untuk poin selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan ketegaran harga. Ketegaran harga itu timbul terutama disebabkan oleh struktur pasar industri atau konsentrasi industri yang membawa berbagai kaitan dengan faktor ekonomi makro. Faktor-faktor itu tadi diantaranya ada inflasi dan kesempatan kerja. Kaitan antara ketegaran harga dengan tingkat inflasi sering dikaitkan dengan terjadinya tingkat harga yang tegar untuk turun, tetapi relatif lebih fleksibelnya untuk meningkat. Hal itu dapat juga dikaitkan dengan adanya desakan, terutama upah atau gaji dari kaum pekerja itu tadi. Hal ini semakin berpengaruh kalau seringkali pekerja mempunyai organisasi yang relatif fleksibel untuk meningkat. Kekuatan monopoli atau oligopoli yang diimbangi oleh organisasi pekerjaan sehingga mempercepat timbulnya cost push inflation yang didorong oleh wage push inflation dan profit push inflation. Kekuatan mana yang lebih besar akan tergantung pada tingkat margin mana yang lebih besar.
dan peranan industri pengelolaan dalam struktur ekonomi. Baik, untuk faktor selanjutnya ada faktor investasi. Kaitan ketegaran harga dengan investasi telah dibuktikan akan membawa ketidakstabilan investasi. Pada kurva MCC dan MEI akan berjalan di bawah MCC dan MEI dalam kondisi harga yang fleksibel. Hal ini terjadi oleh karena tingkat harga yang besar dan tegar itu akan tetap tinggi. Tingkat harga yang tinggi karena margin laba yang tinggi akan mengakibatkan pemegang saham mendapatkan dividen yang tinggi. Tetapi jumlah dividen yang tinggi itu tadi tidak dikonsumsi, melainkan malah digunakan untuk membeli obligasi atau untuk menabung sehingga biaya atau bunganya akan menurun. Kalau investasi itu tadi terus dilakukan, maka pengembalian investasi pun juga akan menurun. Konsumsi dan distribusi pendapatan berpengaruh ketegaran harga terhadap pembagian pendapatan tingkat konsumsi dan dilihat kembali pada cash balance efek dari Pigou dan berpengaruh distribusi secara fungsional adalah kembalinya pada bagian laba, upah, bunga. Oleh karena itu, margin laba yang tinggi, maka margin untuk upah dan bunga atau sewa akan ikut menurun. Baik, untuk poin selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai harga fleksibel dan harga tidak fleksibel. Asumsi keseimbangan pasar terjadi jika diasumsikan bahwa pasar itu tadi bergerak ke arah keseimbangan permintaan dan penawaran, di mana terjadi pergerakan harga barang dan jasa dengan cepat untuk menyeimbangkan jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta. Walaupun model keseimbangan pasar mengasumsikan seluruh upah dan harga fleksibel, namun realitanya yang terjadi umumnya upah dan harga itu tadi malah bersifat kaku atau tidak fleksibel atau sulit untuk berubah. Meskipun demikian, asumsi fleksibilitas harga dan upah itu terjadi tetap valid karena harga tidak bersifat kaku. Secara perlahan-lahan, harga akan menyesuaikan diri terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Sebagian besar para ahli makroekonomi percaya bahwasanya perbedaan itu penting antara jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang adalah perilaku harga dalam jangka panjang. Harga itu tadi akan bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Sedangkan dalam jangka pendek itu tadi, banyak harga yang bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan pada sebelum-sebelumnya. Kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu selama periode waktu yang panjang. Harga-harga adalah fleksibel. Kurva penawaran agregat adalah vertikal dan penawaran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak dengan outputnya. Kurva penawaran agregat akan bergerak vertikal dari bawah ke atas. Hal ini disebabkan semua biaya produksi akan menyesuaikan dengan perubahan tingkat harga. Dalam keadaan seperti itu tadi, produsen tidak lagi berkeinginan untuk menambah jumlah produksi barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah tenaga kerja, modal, sumber daya, dan tingkat harga. Selama periode yang pendek itu tadi, harga-harga akan kaku atau tidak fleksibel. Kurva penawaran agregat adalah relatif datar atau miring ke atas, dan perubahan permintaan agregat akan mempengaruhi output barang dan jasa dalam perekonomian. Faktor yang mempengaruhi kurva penawaran agregat akan relatif datar atau miring ke atas. Antaranya ada kekekuatan harga, kekekuatan upah, dan kekekuatan persepsi. Baik, biar lebih enaknya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai faktor-faktor itu tadi.
Faktor yang pertama ada modal harga kaku. Pengertian dari modal harga kaku itu tadi adalah alasan kurva penawar agregat jangka pendek miring ke atas. Model ini menekankan bahwasanya perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Untuk faktor yang selanjutnya ada model upah kaku. Untuk menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas, banyak ekonom yang menekankan bahwasanya pada lambatnya penyesuaian upah nominal. Modal upah kaku ini menunjukkan implikasi dari upah nominal kaku pada penawaran agregat. Untuk faktor yang selanjutnya ada model informasi tak sempurna. Model ini mengasumsikan bahwasanya dalam pasar semua upah dan harga akan bebas menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Dalam model ini, kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang berbeda karena kesalahan persepsi temporer mengenai harga itu tadi. Model informasi tak sempurna mengasumsikan bahwasanya setiap pemasok itu tadi dalam perekonomian akan memproduksi barang tunggal dan mengonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang itu tadi begitu besar, maka para pemasok tidak dapat mengamati seluruh harga barang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.